Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai font, warna, dan background pada coding CSS. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai manipulasi font dengan CSS, kemudian manipulasi warna dengan CSS, dan background dengan CSS. Oke, pertama kita bahas dulu yang font. Kalau di pertemuan sebelumnya kita praktek sedikit ya tentang contoh CSS ya, kita manipulasi font. Ya, oke, sekarang di sini kita pelajari lebih dalam seperti apa manipulasi font menggunakan CSS. Untuk codingnya kita masih gunakan cara yang seperti kemarin yang terakhir ditunjukkan. Kita gunakan file CSS-nya itu terpisah. Ini ada file style.css. Nah, ini isinya, kemudian di link dihubungkan dengan file index.html. Masih ingat kan di pertemuan sebelumnya? Masih dong. Oke, di sini saya punya sebuah paragraf yang sederhana, kemudian ada heading, maksud saya heading yang sederhana, cuma judul-judulan, kemudian isinya ada tulisan bla 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 bla. Oke, ini buat contoh aja ya. Oke, sekarang kita manipulasi fontnya seperti apa. Jadi omong-omong soal font, soal huruf, kita harus kenali dulu di dalam dunia HTML, dunia internet atau dunia internet. Saat web browser menampilkan tampilan di internet, itu menampilkan beberapa huruf-huruf tertentu. Di dalam dunia HTML coding, ada beberapa huruf yang dijadikan standar bagi HTML. Waktu kita buka web seperti Detik, Kompas, atau web apapun, ya kan ada tulisan, ada huruf. Huruf-hurufnya mungkin nggak sesuai dengan huruf yang tersimpan di komputer Anda. Karena HTML dan juga ada beberapa pasti tampilan huruf yang di web itu yang sama yang seperti yang Anda punya di komputer. Yang namanya web itu punya standar huruf, standar font. Oke, nah ini standar font mana ya? Nah ini. Jadi di dunia internet atau dunia web browser ini adalah standar font yang digunakan, standar huruf-huruf yang digunakan dalam mendesain web, dalam menampilkan tampilan di web. Ada Arial, ada Verdana, Helvetica, Tahoma, Trebuchet, Times New Roman. Anda pasti kenal ya beberapa font seperti ini. Kalau Anda sering ngetik di Word atau di uh, aplikasi lainnya gitu. Nah, ini contohnya seperti tampilan Arial tuh seperti ini. Tampilan Verdana begini. Garamond gitu. Dan yang namanya huruf itu ada yang sifatnya sans serif dan ada yang sifatnya serif. Anda pasti sering dengar ya, serif dan sans serif. Bedanya apa ya? Kalau Anda yang belum tahu, yang namanya sans serif dan serif, itu bedanya gini. Um, nah ini yang sebelah sini, F ini jenis huruf serif. Kalau yang sebelah kanan, ini jenisnya sans serif. Serif itu artinya dia punya buntut, punya kaki gitu. Lihat sini, ini ada kaki, ada kaki. Nah ini ada ujungnya, ada tip ujungnya sehingga ini font yang jelas banget. Biasanya ini font yang untuk tulisan yang sifatnya serius gitu. Ya seperti skripsi, jurnal, makalah, jurnal ilmiah, catatan ilmiah. Nah, ini kita gunakan huruf yang sifatnya umumnya serif karena huruf ini sangat jelas sekali dibacanya. Contohnya kayak huruf I ya. Huruf I kalau kita pakai Word gitu, buka misalnya saya buka Word deh. Nggak usah deh. Saya yakin Anda pasti tahu ya huruf I itu. Kalau di huruf jenis Times New Roman itu huruf I sama huruf L gitu. Huruf I besar sama huruf L kecil itu pasti kelihatan bedanya karena ada pinggirannya ini. Tapi kalau, nah ini huruf sans serif, ini ya huruf ya yang nggak ada ujungnya, nggak ada kakinya, nggak ada buntutnya. Sehingga kadang-kadang agak sulit membedakan antara huruf L kecil dan huruf I besar. Ya kalau Anda sering ngetik di Word gitu atau di Excel pasti pernah ngalamin yang seperti itu ya. Oke, itu bedanya antara serif dan sans serif. Oke, ini ada berapa nih? Ada 9 huruf yang dijadiin standar, yang dikenal ya di dunia HTML. Jadi kalau kita mendesain tampilan web,
usahakan hurufnya ya nggak jauh-jauh dari sini gitu. Jadi bisa dikenali di semua web browser. Oke, itu tentang font ya, tentang font. Terus manipulasinya gimana? Manipulasinya tuh kita langsung coding dah. Enaknya kita langsung coding ya. Kita coding di CSS-nya langsung. Kemudian kita langsung tampilin hasilnya. Oke. Kita lihat di sini color dark orange ya. Font family serif. Nah, seperti yang di sini contohnya font family serif. Serif artinya dia huruf yang seperti ini ya, seperti Times New Roman, terus Georgia, Garamond, ini tipenya serif yang ada buntutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini contohnya judul paragraf tuh. Judul lihat ya, ada ininya kan? Ada buntutnya nih, ada tip-tipnya itu di sini ya. Oke, terus kalau kita mau ganti sans serif bisa sans serif. Jadinya seperti ini. Nah, gitu. Oke, itu font family ya. Terus kita bisa ubah berdasarkan nama fontnya, bukan jenis fontnya. Jenis font itu kayak sans dan sans serif. Terus ada lagi satu jenis lagi namanya kursif. Kursif ini kayak tulisan tangan. Kayak tulisan tangan gitu. Jadi kalau misalnya saya ganti di sini ya. Mana ya? Nah, ini kursif. Nah, kursif lihat. Jadinya kayak begini. Nah, ini judulnya. Jadi kayak apa ya? Kayak huruf apa ya? Kayak huruf mirip-mirip tulisan tangan gitu. Tulisan tangan ya. Oke, terus kita kembalikan ke serif aja deh. Karena dia judul. Oke, kemudian kita bisa ganti berdasarkan nama fontnya. Contohnya gini, kita kasih nama Georgia. Georgia. Nah, berubah kan tipenya? Oke, ada Georgia, terus ada Tahoma, Trebuchet, Times New Roman, Garamond, dan Courier New, macam-macam. Kalau Courier New ini tipenya monospace. Monospace itu kayak tulisan apa ya? Kayak kita coding, kayak coding yang lagi kita buat seperti ini. Nah, ini codingan seperti ini, monospace tipenya. Terus ada Georgia, kita bisa ganti jadi Arial. Terus kita bisa ganti jadi Garamond. Garamond, benar tulisannya Garamond. Oh ya, benar Garamond seperti ini. Ya, silakan. Ya, Anda bisa coba-coba sendirilah jenis huruf-hurufnya di sini ya. Oke, kita juga bisa nggak hanya menentukan satu huruf aja. Kita bisa tentukan, misalnya gini. Ada kalanya sebuah web server tidak bisa menampilkan satu huruf tertentu. Entah alasan apa ya, mungkin fontnya hilang atau gimana. Nah, kita bisa atur bagaimana supaya dia bisa menampilkan font lain sekalipun font yang kita cari itu awalnya nggak ada. Misalnya saya mau menampilkan Garamond, tapi kalau Garamond nggak ada, saya mau tampilkan Georgia, bisa. Kasih aja koma di sini, Georgia. Terus setelah itu kalau misalnya Georgia nggak ada, kita masukin serif aja. Hurufnya acak. Yang penting tipe serif gitu. Jadi kita bisa kasih koma di sini, koma, koma untuk memasukkan tiga tipe huruf ini. Artinya kalau misalnya Garamond ini nggak ada, beralih ke Georgia. Kalau Georgia nggak ada, masuk ke huruf apapun yang tipenya serif. Gitu. Paham ya? Jadi ini buat safety aja, buat safety protection aja. Kalau misalnya salah satu yang dicari itu hurufnya nggak ada. Oke, terus selain uh, jenis huruf, kita bisa masukin style atau gaya hurufnya itu. Ini pernah kita bahas ya di beberapa pertemuan lalu ya. Cuman bedanya sekarang kita main di CSS. Oke, di CSS ya pakai misalnya style. Style. Oh, kok ini? Salah. Eh. Oke, keywordnya bukan style tapi font style. Font style karena kita udah main di CSS. Font style. Nah, kita bisa masukkan ada italic, normal, oblique. Misalnya kita pakai italic. Nah, sehingga tampilannya miring seperti ini gitu. Mana tadi jenis fontnya nama kursif. Nah, coba misalnya saya ganti kursif di sini. Si kursif ini yang tulisan tangan tadi kayak apa bentuknya? Eksperimen aja kita coba-coba. Nah, jadinya kayak begini gitu. Paham ya? Gampang banget. Gampang banget. Atau kita mau ganti jadi apa ya tadi? Brush script MT. Mau nggak? Misalnya
eh, brush script mt kayak apa. Hehe, jadi tulisan tangan. Ya, itu cuma contoh aja ya. Saya kembalikan saja ke serif. Oke, nah ini italic, ini style ya. Kita bisa kita bisa gunakan style tertentu supaya untuk menentukan tampilan hurufnya jadi miring seperti ini. Oke, itu font style. Oke, sekarang kita bisa ganti font varian. Font varian, font varian. Nah, ini mau small caps apa normal? Kalau small caps, dia tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini cuma manipulasi tampilan ya, variasi tampilan ya. Ini mana mau saya? Nah, ini. Jadi font variant tipenya small caps, ini jenis huruf yang hurufnya besar semua, tapi kalau ada huruf kapital dia hurufnya besar sendiri kayak J sama huruf P ini ya. Ini varian, salah satu jenis varian. Terus kita bisa tentukan tebalnya huruf. Tebalnya huruf, kemudian apa lagi ya? Ya besarnya lah, bukan besarnya, tebalnya ya. Kita gunakan font weight, font weight. Nah, ini font weight. Nah, kita mau tentukan berapa? Mau bold atau berdasarkan angka. Kalau bold dia tebel. Ya, jadi tebel tulisannya, tapi emang udah sebenarnya tebel ya. Dia tebel jadinya. Oke, terus kalau kita bisa tentukan berdasarkan angka, misalnya 100 gitu. Nah, itu. Terus atau 200. 200 ya. Nah, terus 300. Bisa. Jadi font weight, saya ulangin coba. Font weight. Nah, kita mau 300, 500 misalnya 500. Jadinya, nah ini weight itu. Jadi kalau font weight itu sebenarnya untuk ini apa ya? Seberapa tebalnya? Bisa ngatur seberapa tebalnya sebuah huruf. Eh sebenarnya nggak cuman angka sih, bisa bold tadi atau kalau mau contohnya apa ya tadi? Bold nah, bolder lebih tebal gitu. Mau bold juga bisa kayak ini, bold atau boulder, dia artinya lebih tebal gitu, lebih tebal. Kalau ukurannya lebih besar ini mungkin lebih lebih apa tuh? Lebih lebih kelihatan bedanya gitu. Ini contoh aja ya. Oke, terus size. Nah, ini kita bicara size nih sekarang. Kita bisa atur ukuran font, jadi font di sini font size. Nah, ini font size. Mau large, larger, medium, smaller, extra large, extra small, tinggal pilih. Atau mau berdasarkan ukuran juga bisa. Bicara omong-omong soal ukuran, saya hampir lupa. Oke, di sini ada tabel ukuran. Tabel ukuran yang biasa digunakan di CSS measurement unit. Nah, ini satuan ukuran dalam CSS itu seperti ini. Ada unitnya di sini unit, ada persen, sentimeter, EM relative measurement ini, kemudian EX draft measurement juga, terus inci, nah milimeter, terus PC pika. Pika itu satu pika itu sama dengan 12 poin. Artinya 6 inci, 6 pika per inci. Nah, ini jarang dipakai nih. Ini PT. Terus ada PX. PT itu point. Satu point itu 1/72 inci. Gitu. Nah, ini buat perhitungan sifatnya presisif banget ini ya. Pika sama PC sama point ini nih. PX, nah ini pixel. Ini yang paling sering kita pakai nih, pixel nih di sini. Jadi buat pengetahuan aja, ini beberapa satuan ukuran di CSS yang bakal sering Anda temui. Tapi yang paling sering itu kalau nggak persen ya pixel sebenarnya sih. Oke, kita kembali ke sini. Nah, misalnya size, misalnya medium. Kalau medium ya sedang, ukuran sedang tuh ya segini ukurannya. Kemudian kita bisa ganti lagi, misalnya berdasarkan apa ya? Kita berdasarkan angka, misal 50 pixel. Kayak yang
contoh sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Nah, ini 50 pixel gitu. Ini kita boldnya kita ganti jadi bold biasa, jadi bold biasa. Nggak kelihatan ya bedanya, bolder. Ya udah bolder aja deh. Hampir nggak ada bedanya. Oke, ini font sekali itu font size ya. Bisa small, kita bisa isi juga small sebenarnya, small, small. Nah ini smaller, lebih kecil lagi. Ya udah kita balikin ke 50 aja, 50 pixel. Oke, itu buat Anda utak-atik sendiri nanti ya. Yang penting Anda pahamin dulu kerjanya gimana CSS ini. Oke, sebenarnya dari beberapa cara tadi, ada cara yang agak singkat sebenarnya untuk menggabungkan yang namanya font family, font weight, dan font size ini jadi satu baris aja bisa. Caranya, kita gunakan kata kunci font, font aja. Nah, kemudian titik dua. Kemudian kita masukkan apa ya, misalnya ukurannya, misalnya 50 px. 50 px. Nggak usah 50 deh, biar ada bedanya 30 pixel aja. 30 pixel. Hanya saja cara ini nggak berlaku di file CSS yang sifatnya terpisah seperti ini. Ini lebih cocok kalau misalnya kita gabungin. Kita tulis di bagian sini. Namanya embed ya. Embed CSS. Oke, misalnya gini, misalnya di sini ya. Kita gunakan kata kunci style. Kemudian, nah ini font. Nah, ini font. Nah, kemudian ada misalnya saya mau kasih bold. Bold. Nah, bold. Kemudian dia ukurannya 15 pixel. Saya tunjukin di sini deh. Nah, ini. Bold 15 pixel, kemudian tipenya Georgia misalnya. Nah, seperti ini. Ini jadinya, nah ini jadinya seperti ini. Jadi saya bisa gabungkan semua apa tuh tadi sini. Nah ini semua baris-baris ini tadi di sini saya gabungin ke dalam satu baris saja. Tapi dia sifatnya embed, bukan terpisah seperti ini, bukan eksternal. Ini kan terpisah nih style CSS-nya nih. Ini nyatu. Bisa aja it's okay seperti ini ada pakai nggak apa-apa boleh. Ini contoh aja. Jadi kita bisa gabungin semua kalau kita menggunakan CSS yang sifatnya embed atau inline. Tapi inline jangan. Saya nggak saranin ya pakai inline kemarin. Oke, itu tadi tentang font ya. Ini saya tutup dulu. Ini saya balikin. Oke, itu tadi tentang kita CSS font ya. Sekarang kita bahas tentang CSS color. Sebenarnya pewarnaan di CSS itu nggak jauh beda sama yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan lalu tentang warna ya. Artinya kita memasukkan warna itu bisa menggunakan nama warna atau nomor hex code-nya. Pernah kan saya terangin? Gampang kok ini. Ya, kita tinggal masukin warna, misalnya mau pakai warna koral, ketik koral, atau nomor warna secara heksadesimal silahkan, boleh. Ya, ya ini seperti yang saya kasih lihat di sebuah alamat namanya htmlcolorcodes.com/color-names. Nah, ini daftar-daftar nama-nama warna yang dikenal di coding HTML. Anda tinggal pilih. Kalau Anda nggak hafal kode heksadesimalnya, Anda pakai namanya saja. Nggak ada. Saya aja nggak hafal kode heksadesimal. Mungkin para expert di sana mungkin banyak yang nggak hafal warna kode heksadesimal ini. Jadi cuma namanya aja hafalnya. Oke, itu tentang pewarnaan. Kalau mau praktek sedikit boleh kita ulang sedikit. Nah, ini kayak color sini. Nah, ini di sini misalnya colornya dark orange nih ya. Ya, saya ganti aja tadi. Mana tadi halamannya? Misalnya saya mau ganti warna olive drab. Olive drab.
Kita ketik aja di sini. Olive drab. Jadi warnanya hijau. Nah, seperti ini. Warna hijau zaitun istilahnya. Oke, terus kita juga bisa kasih warna juga untuk ya apa ya? Untuk di bodinya, cuman ya itu nanti deh, nggak sekarang. Atau sekarang aja ya. Kayaknya pembahasan warna tuh nggak terlalu dalam akan saya bahas, karena saya yakin Anda udah paham kok dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke background, CSS background. Memberi latar belakang pada CSS. Seperti apa itu? Oke, memberi latar belakang pada CSS, kita bisa menggunakan warna atau gambar. Oke, pertama warna dulu ya. Kalau warna contohnya begini. Misalnya, kita main di bagian body. Nah, body, nah seperti Anda tahu ya, body ini, tag body, nah ini akan mempengaruhi keseluruhan isi dari halaman web Anda sendiri. Oke. Nah, misalnya di sini saya kasih preview deh biar cepat, biar gampang. Udah ya. Oke. Body. Body saya mau kasih warna. Oke, saya beri nah ini sini. Oke, nah ini di sini, benar? Oke, sip. Body saya kasih warna apa ya enaknya? Oke, kita kasih keywordnya dulu. Keyword untuk memberikan background warna adalah background color. Nah, kemudian titik dua, warnanya apa? Misalnya saya mau kasih warna yellow. Yellow itu warnanya kuning. Ah, seperti ini. Kurang cakep. Ayo kita pilih warna yang cakep ya. Warna muda yang cakep. Warna muda yang cakep itu misalnya yang nggak terlalu terang tapi agak gelap. Nggak terlalu terang, agak gelap sedikit. Misalnya eh, papaya whip. Papaya whip. Kira-kira cakep nggak ya? Papaya whip. Ah, oke, lumayan ya. Agak adem warnanya. Papaya whip. Ya, ini masalah ini ya, desain ya, masalah nyeni, sense of art. Kalau Anda punya kepekaan seni, ya bagus nih. Anda bisa desain tampilannya sebagus mungkin sesuai dengan selera Anda. Oke, papaya whip ini contohnya background colornya. Untuk memberikan background color nggak cuman di body sih. Misalnya bodinya nggak cuma di body aja sih. Misalnya kita bisa kasih pada judul paragraf ini. Jadi judul paragraf ini punya background warna sendiri. Sama kayak keywordnya sama, background color juga. Background color kita kasih warna misalnya apa ya yang bagus? Lavender. Lavender, jangan lupa titik koma. Jadi lavender, nah, warnanya beda sendiri kan si judul paragraf. Nah, gitu. Begitu juga di bagian paragrafnya, ini kan heading nih judul ya. Nah, ini di bagian paragraf. Nah, kita bisa kasih juga sama background color yang kita mau seperti apa. Misalnya transparan juga bisa kalau mau mah transparan gitu. Transparan cuman yang nggak kelihatan, transparan aja gitu. Paling bagus kita kasih warna apa ya? Misalnya plum deh. Sama-sama ungu. Plum. Oke, plum. Nah, kayak gini. Ungu tapi ungu lebih muda. Warnanya plum disebutnya. Gitu. Gampang ya? Itu background warna. Terus kalau background image, background gambar. Seperti apa? Ya, intinya kita naruh gambar secara sama kayak naruh background color, cuman bedanya keywordnya kita ganti background image. Dan yang namanya background image itu akan memenuhi section, memenuhi bagian di mana kita mau nambahin. Misalnya di body. Kalau di body ini kita tambahin uh, background image, maka gambar itu akan memenuhi satu halaman webnya itu. Contohnya gini, contoh ya. Uh, background image. Background image. Nah, kemudian background image kita beri URL-nya. URL, nah URL-nya apa? Nah, kita cari tahu dulu. Ini lokasinya di mana gambarnya.
Oke, mana tadi saya? Oh, kok di sini? Nah, ini HTML. Oke, saya naruh file HTML ini, indeks ini di sini di drive D HTML belajar. Nah, di dalam belajar ada folder CSS, nah tempat file style ini, dan folder image. Nah, tempat saya naruh gambar. Contoh saya mau naruh gambar, ini ada si virus 1 GIF ini misalnya ya. Oke, kita kembali ke codingan. Oke, URL-nya, cara naruhnya ya seperti ini, URL dalam kurung, terus tanda kutip, nama foldernya itu di images pakai S apa enggak ya tadi? Images, oke. Images garis miring nama filenya virus 1.g. Oke, nanti dia harusnya nongol. Tapi di sini kenapa enggak? Ayo, kenapa enggak nongol? Karena perhatikan, file style CSS ini letaknya ada di folder CSS. Sedangkan di file sini, sedangkan di coding ini dia mencari folder images / virus GIF. Folder images yang dia cari letaknya nggak ada di dalam sini. Sehingga dia harus naik ke satu tingkat ke atasnya baru dia masuk ke image. Supaya bisa seperti itu, caranya di depannya sini, nah ini kita kasih tanda titik 2 kali, kemudian slash. Nah, baru gambarnya nongol. Nah, lihat nih, gambar virusnya di sini nongol ya. Gambar virusnya. Oke, ini background color saya hapus dulu di sini. Di masing-masing heading dan paragraf. Background color, hapus. Oke, Nah, lihat nih, si gambar virus GIF ini baru muncul. Jadi, kalau kita mau mencari folder yang di atasnya tempat di file CSS ini berada ya. File CSS ini berada. Nah, kita untuk kembali ke folder di atasnya atau up one level gitu istilahnya, kita gunakan tanda titik. Tanda titik sebanyak 2 kali di sini. Titik, titik, terus slash, baru nama foldernya, images virus 1.gif gitu. Gampang ya? Oke, itu buat nongolin gambar secara sembarang ya. Oke, kita juga bisa tambahin background colornya juga. Eh, selain gambar, kita background color misalnya plum. Kita taruh warna plum aja deh. Gimana? Nah, gitu, warna plum. Oke, lihatnya. Ini gambarnya seperti ini jadinya ya. Jadi defaultnya kalau kita menampilkan sebuah gambar, gambarnya itu akan sifatnya tiling atau kayak ubin. Karena ubin itu gimana sih? Berjajar ya, berjajar sampai habis lantainya, lanjut ke bawahnya, lanjut terus kalau sampai halamannya selesai. Itu namanya tiling, pengubinan istilahnya, ya. Oke. Kemudian kita bisa manipulasi penempatan gambar ini. Contohnya gini, kita nggak mau dia gambarnya ini berulang-ulang seperti ini. Kita mau nampilin satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, caranya kita tambahin keyword namanya background repeat. Nah, repeatnya mau no repeat, apa repeat X, apa repeat Y. Nah, ini ada pilihan. Kalau no repeat, maka yang digambarkan cuma satu aja. Dia nggak akan ngulang-ngulang. Gitu. Kalau misalnya oke, nah tadi background repeat. Nah, ada pilihan lagi itu no repeat. Nah, kalau repeat itu ya seperti ini defaultnya repeat ngulang, jadi tiling dia, mengubin gitu. Ada repeat X, repeat Y. Repeat X, nah ini kalau repeat X dia akan horizontal. Dia akan mengulangi secara horizontal saja, seperti ini, lurus saja ke kanan gitu. Kalau repeat Y, nah dia akan mengulang secara vertikal, lurus ke bawah gitu. Paham ya? Ya ini cuma variasi memberikan tampilan aja kok ya. Mungkin suatu saat nanti kalau Anda pengen desain web yang bagus, ini mungkin bakal kepake. Oke. Oke, kemudian kita bisa atur posisinya lagi.
menggunakan keyword background position. Mana kursornya? Oke, background position. Nah, ini background position ini untuk mengatur supaya misalnya saya kasih nilai ini deh 100 px background position. Nah, background position artinya dia akan mengatur gambar posisinya itu 100 pixel dari sebelah kiri. Nah, jadi tampilnya kayak begini, cuma sepotong begini. Nah, 100 pixel sebelah kiri gitu. Terus kita bisa atur, kita bisa posisi ini kita bisa ubah juga, misalnya 100 kemudian 100 pixel lagi tambahin. Nah, dia akan jadi 100 ke atas, 100 ke bawah tampilannya. Itu. Kalau ini 100 nyamping tadi. Kalau 100 doang itu mana tadi? Nah, 100 pixel. Nah, ini dia 100 ke atas atau ke bawah samping, saya lupa. 100 ke samping. Nah, jadi 100 ke samping. Ya ini, jadi sampingnya dikemakan 100 pixel gitu. Oke, terus kita bisa tambahin 200 misalnya, 200 pixel di bagian sini untuk, nah ini. Nah, dari atasnya jadi 200 pixel gitu. Paham ya? Pasti paham. Silakan Anda utak-atik, silakan Anda coba-coba supaya Anda bisa lebih paham. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, kita bisa bikin gambar ini supaya tetap di tempat, sekalipun kita scroll. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya begini. Misalnya saya mau panjangin ini deh, supaya tampilannya ini panjang. Oke, misalnya halaman ini panjang banget isinya, jadi saya mau panjangin dulu sepanjang-panjangnya. Oke, sip. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang defaultnya ya. Ini gambar ini, kalau saya coba saya load ulang. Defaultnya kalau gambar ini saya load, nah ini. Tulisan ini kan ada tulisan nih, tulisan nih. Kalau saya scroll begini, nah ini gambarnya ikut gerakan, gambarnya ikut bergerakan. Nah, gimana caranya supaya gambar ini tetap ada di tempat? Caranya gampang banget. Caranya begini. Oke, kita gunakan kata kunci background fixed, background attachment. Nah, bukan background attachment fixed. Nah, kalau dibikin fix, nah ini misalnya saya scroll, nah ini cuma tulisannya aja yang ikut nge-scroll gitu. Sedangkan gambar, dia tetap di tempat, nggak kemana-mana. Gitu. Gampang ya? Gampang dong, silakan Anda coba-coba. Kalau emang gampang. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah bahas mengenai font, warna, dan background. Tadi kita udah bahas mengenai manipulasi font pada CSS, kemudian manipulasi warna pada CSS, dan manipulasi background pada CSS yang meliputi warna dan gambar. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Ayo jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.